maka ADART Partai Demokrat tahun 2020 itu harus dihancurkan. Nah, ahli menerangkan bahwa apapun alasannya, anggaran dasar 2020 yang digunakan. Ini kuasa hukum atau pengamat politik gitu. Kalau kita ingin merubah undang-undang dasar, ya tetap menggunakan undang-undang dasar pasal 37, apapun alasannya. Insya Allah lah minggu depan atau tidak lama lagi kita akan insya Allah mendapatkan SK dari Kemenkumham ya, mudah-mudahan. Nah, setelah itu kan DPP Partai Demokrat pimpin Pak Muldoko ini kan akan mengadakan konsolidasi nasional, merangkul semua pihak, baik di daerah, kabupaten, kota. Dan kita tidak ingin ada pakaian-pakaian kotor di dalam Partai Demokrat itu yang masih menjadi beban untuk masa yang akan datang. Yang dijadikan norma atau aturan untuk menyelenggarakan kongres luar biasa, apakah ada alasan untuk dengan alasan darurat gitu ya? Nah, ahli menerangkan bahwa apapun alasannya, anggaran dasar 2020 yang digunakan. Kalau kita ingin jujur melihat persoalan ini, maka ADART Partai Demokrat tahun 2020 itu harus dihancurkan. Dan seharusnya kalau memang Pak SBY benar-benar bersama rakyat, maka ADART Partai Demokrat 2020 ini tidak pernah lahir. Kalau kita ingin merubah undang-undang dasar, ya tetap menggunakan undang-undang dasar pasal 37, apapun alasannya. Harapan saya bahwa ADART Partai Demokrat yang sekarang ini itu harus dihancurkan. Karena itu akan merusak tatanan bernegara, tatanan berdemokrasi di Indonesia. Gitu. Reformasi 98 akan sia-sia. Percuma kita ngomong demokrasi Pancasila, tetapi apabila ADART Partai Demokrat tahun 2020 ini masih ada. Percuma. Ternyata bahwa objek ya di perkara 150 ini bentuknya adalah surat. Surat penolakan, bukan keputusan penolakan. Ada satu ketentuan di pasal 17 Permenkumham terhadap penolakan itu belum bersifat final. Masih dapat diajukan kembali. Sehingga kalau dikaitkan dengan objek gugatan di TUN ini belum memenuhi objek yang dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara. Saja menerjemahkan macam-macam ya. Termasuk juga Pak SBY, AHY melalui corongnya Mark Herzaki ini bisa juga memiliki persepsi macam-macam, dan itu wajar saya kira ya untuk memberikan, apalagi membela gitu, wajar dan harus dibantah. Memang kalau tidak dibantah malah lucu. Jadi kalau kemudian Mas Herzaki membantah, Pak SBY membantah, kami akan hadirkan saksi yang juga ikut kongres luar biasa, ingin menggambarkan bagaimana sih pelaksanaan kongres luar biasa yang katanya lebih demokratis gitu kan, lebih demokratis dan tidak melanggar undang-undang gitu. Nah, nanti akan kita sandingkan fakta-fakta yang menurut versi penggugat kemarin sudah disampaikan. Nah, ingatkan kepada rakyat Indonesia bahwa yang melakukan kudeta di Partai Demokrat itu adalah Pak SBY, bukan Pak Muldoko gitu loh. Katakanlah yang kata dia melakukan terobosan-terobosan, tapi untuk konteks yang sekarang ini menurut saya bukan sebuah terobosan sama sekali. Ini sangat berbahaya. Ini sekali lagi saya akan bilang bahwa ini akan dapat menimbulkan legal anarchism, ya, anarkisme di bidang hukum. Jangan pula kubu AHY kemudian mengatakan seperti yang disampaikan oleh pengacaranya. Ya, gugatan ke pengadilan ini mengancam demokrasi pemilu 2024. Ini kuasa hukum atau pengamat politik gitu. memang ada mekanisme demokrasi yang harusnya diselesaikan dengan mekanisme demokrasi. Jangan paksa mekanisme demokrasi itu diselesaikan di pengadilan. Karena bahaya. Kenapa? Karena kita akan menggeser dari negara demokrasi itu menjadi apa yang disebut orang menjadi juristokrasi. Negara yang kemudian segalanya diutus oleh pengadilan. Menurut saya enggak juga. Kuasa hukum KLB abal-abal si Yusril sudah tak terlihat lagi hidungnya. Kira-kira kemana? Atau sudah lari dari kenyataan?
Yang pasti pihak dari Muldoko akan kalah di persidangan. Karena tidak ada fakta dan barang bukti yang konkret. Kuasa hukum Partai Demokrat Heru Widodo ungkap semua ADART Partai Demokrat tahun 2020 yang dipermasalahkan oleh M. Rahmat di pengadilan. Adapun keputusan itu tertuang dalam nomor MHH 09 AH11-01 tahun 2020 tentang pengesahan perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Demokrat ADART sesuai Kongres kelima Partai tanggal 18 Mei tahun 2020. Jadi isu hukum yang akan kita garis bawahi adalah karena yang menjadi objek adalah kedua SK Menteri Kehakiman tahun 2020, di mana jangka waktunya sudah lebih dari 180 hari untuk diajukan gugatan keberatan, kata Heru. Para penggugat ini adalah dulunya aktivis, pengurus aktif di DPC. Setidaknya mereka tidak bisa menghindar mengatakan baru tahu sekarang, jadi dari isi tenggang waktu ini akan menjadi titik krusial untuk kita nanti pertanyakan, sambungnya. Persoalan kedua yang akan dibahas tim kuasa hukum dalam sidang ini, kata Heru, yakni soal pengesahan ADART partai. Dia menyebut, seharusnya ADART itu dipahami sebagai konsensus produk aturan internal partai, yang dimana jika ada keberatan dalam pengesahannya harusnya diselesaikan di internal partai, melalui Mahkamah Partai Demokrat. Kalau penggugat itu hadir dalam Kongres 2020, ternyata di situ tidak ada keberatan, tentunya menjadi pertanyaan. Kenapa baru mempersoalkan sekarang? Itu kan konsensus, ucap Heru. Terlebih, kata dia, Mahkamah Partai selalu memberi ruang untuk berdiskusi dan mengevaluasi segala macam aturan atau produk internal partai. Sehingga seharusnya seluruh kader Demokrat dapat memanfaatkan ruang diskusi tersebut, jika ada yang merasa keberatan bukan membuat gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara. Kalaupun ada keberatan, ada untuk menyehatkan demokrasi di internal partai, Undang-Undang Parpol sudah memberikan ruang, yang merupakan kompetisi absolut selesaikan di Mahkamah Partai, kata dia. Kalau seandainya enggak puas dengan hasil keputusan Mahkamah Partai, melalui peradilan umum, bukan Pengadilan Tata Usaha Negara. Jadi itu dua titik krusial yang nanti akan kita coba tanyakan kepada ahli yang diajukan oleh penggugat, tukasnya. Sebelumnya, 3 orang mantan kader Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, menggugat partai berlambang bintang Mercy itu ke Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta. Gugatan dengan nomor perkara 154G 2021 Petung JKT dilayangkan lantaran ketiga kader tersebut menilai terpilihnya AHY sebagai Ketua Umum pada Kongres kelima Partai Demokrat tidak sesuai dengan Undang-Undang Partai Politik Parpol. Kuasa hukum Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, Hamdan Zoelfa, menjawab tudingan ADART Demokrat tahun 2020 tak demokratis. Hamdan mengatakan, aturan dalam ADART itu telah dikehendaki oleh semua anggota partai dan diputuskan dalam Kongres 2020 lalu. Dia menyebutnya bahwa anggota partai politik memiliki hak eksklusif dan kedaulatan dalam menyusun aturan dalam ADART. Dan aturan itu yang mereka kehendaki, kita terima kecuali pelanggaran terhadap larangan-larangan yang dalam Undang-Undang Partai Politik, ada beberapa larangan, kata Hamdan. Masalah itu demokratis atau tidak demokratis, ukuran mana? Ukuran siapa? Kan enggak ada ukurannya. Sekarang saya tanya, apakah pemilihan Gubernur Yogyakarta yang langsung ditetapkan itu demokratis atau enggak, imbuhnya. Berdasarkan pengalaman Hamdan membaca ADART Parpol di Indonesia, bahwa masing-masing partai memiliki perbedaan yang spesifik. Misalnya saja soal pembatasan masa jabatan Ketua Umum Partai, ada yang membatasi hanya 2 periode dan ada yang tidak membatasi. Hal itu yang kemudian tidak diatur dalam Undang-Undang Partai Politik karena memang negara tak mengatur internal partai politik sejauh itu. Apalagi, kegiatan operasional Parpol bersumber dari iuran para anggota. Negara hanya sebatas memberi bantuan. Hal itulah yang menjadi pertanyaan balik kepada advokat Yusril Iza Mahendra yang mengajukan gugatan ADART Demokrat 2020 ke Mahkamah Agung, MA. Diketahui, Yusril menggugat ADART Demokrat menggunakan 2 undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.